pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan dulu lagu anti-bullying. Sebelum bernyanyi, siapa yang sudah tahu tentang bullying? Bullying itu apa? Ejek-ejekan sama teman, terus apa lagi? Ada yang pukul-pukulan, terus ada yang menindas dan sebagainya. Itu tidak boleh ya. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu lagu anti-bullying. Di sini senang, di sana senang lagunya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tepuk anti-bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, bullying, no sayang teman, yes. Nah, beri tepuk tangan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau generatif itu yang bagaimana, Teca? Ya, dengan perkawinan. Terus? Perkembangbiakan dengan cara penyerbukan. Ya, dia juga melakukan penyerbukan. Berarti kalau dengan perkawinan, dengan penyerbukan, dia juga mempunyai bunga ya sebagai alat kelaminnya, yaitu putik dan benang sari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kalian akan dapat menjelaskan definisi perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu apa toh, terus artinya apa. Yang kedua, kalian nanti akan dapat menganalisis cara tumbuhan berkembang biak dengan benar. Yang ketiga, nanti kalian akan dapat membuat tabel perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, nanti yang mana perkembangbiakannya secara vegetatif alami itu ada apa saja, nanti kalian akan ada tabelnya. Nah, ini ada lagu tentang perkembangbiakan tumbuhan, lagunya Naik Delman. Kemarin dalam pertemuan pertama materi perkembangbiakan kita sudah menyanyikan lagu ini, kita nyanyikan lagi ya. Dalam hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Ayo belajar perkembangbiakan tumbuhan, ada generatif dan juga vegetatif. Generatif melalui proses penyerbukan, yaitu peleburan serbu sari dan putih. Generatif dibantu air hewan, ada juga dengan bantuan manusia. Proses penyerbukan itu terbagi 4, sendiri, silang, tetangga, dan juga besar. Vegetatif itu 4 proses penyerbukan, ada yang alami dan juga ada buatan. Vegetatif alami itu ada 8, seperti tunas, umbi lapis, dan umbi akar. Ada juga umbi batang dan akar tinggal, tunas, advent, gerasi, dan juga spora. Vegetatif buatan itu ada cangkok, selet, meruncut, menyambung, dan ovulasi. Bukan buat kita semua. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan mengulang materi yang lalu tentang ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja, Cak? Bernafas, makan dan minum, bergerak, berkembang biak, ada lagi adaptasi, itu juga termasuk salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, pada kali ini kita akan membahas ciri makhluk hidup yang apa? Perkembangbiakan, yaitu pada tumbuhan. Nah, yang kedua, apa toh tujuan makhluk hidup berkembang biak? Biar apa? Agar
guna terus untuk memperbanyak diri atau jenisnya. Nah, lanjut. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan dan juga tanpa bantuan manusia. Jadi tumbuhan itu melakukan perkembangbiakannya sendiri. Cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan itu ada 8. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dengan tunas. Tunas yaitu perkembangbiakan tanaman yang baru tumbuh berada di bawah tanah. Nanti kalau sudah keluar baru kelihatan. Contoh tanamannya itu ada pisang, tebu, dan bambu. Nah, ini ada gambarnya. Yang sebelah sana ada tunas dari pohon bambu paling barat. Terus yang atas tunas dari pohon pisang. Paling bawah tunas dari tebu. Lanjut yang kedua ya. Yang kedua itu adalah tunas adventif. Jadi perkembangbiakannya itu tumbuhan itu tumbuh dari bagian tanaman, baik itu dari akar ataupun dari daun. Nah, ini Ibu lihat bahwa contoh dari cocor bebek. Jadi pada daunnya itu sudah muncul tanaman kecil-kecil. Nanti kalau sudah semakin besar dia akan lepas jatuh ke tanah dan menjadi tumbuhan baru. Siapa yang di rumah punya pohon cocor bebek? Ada tapi mati. Putri punya? Ya. Ini namanya cocor bebek berkembang biak dengan tunas adventif. Nah, ini nanti Cak yang mau bawa pulang terus ditanam tumbuh jadi tanaman baru. Yang ketiga ada spora. Spora itu adalah inti sel yang fungsinya berubah jadi alat perkembangbiakan. Nah, ini kalau dilihat dengan mata telanjang tidak bisa, berarti harus menggunakan mikroskop. Nah, ini contohnya tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman lumut. Terus apa? Jamur. Yang ini tanaman pakuan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut. Yang keempat adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah organ reproduksi yang dihasilkan dari sekelompok daun tebal dan berlapis-lapis. Nah, ini Bu lihat contohnya membawa bawang merah sudah tak iris Kak. Dari belakang kelihatan apa tidak? Nah, ini daun tebal dan berlapis-lapis sehingga dinamakan dengan umbi lapis. Nah, contoh lainnya itu ada bawang putih. Bawang putih. Lalu ini dan bawang merah. Contoh yang kelima ada umbi batang. Yaitu alat perkembangbiakannya berupa batang yang ada di dalam tanah, bisa digunakan sebagai cadangan makanan. Jadi Cah, ini contohnya lihat buah kentang. Jadi kentang ini selain dia berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan, juga alat perkembangbiakan. Nanti pada kentang ini akan tumbuh tunas baru. Nah, ini nanti kalau ditanam akan menjadi tanaman baru. Contoh lain pada ketela rambat. Di rumah pernah melihat atau ketela nih tumbuh tunas? Nah, itu nanti kalau ditanam jadi tanaman baru. Contoh lainnya ada ini ubi jenis talas. Talas itu juga umbi batang. Jadi nanti akan tumbuh tunas baru pada batangnya dan bisa ditanam. Jika ditanam ini akan menjadi tanaman baru. Sudah pernah melihat di rumah ada gote, terus maringono kentang, terus ubi jalar. Ini kalau di rumah sudah melihat. Lanjut ya. Yang keenam ada umbi akar. Umbi akar ini adalah cara perkembangbiakannya memanfaatkan akar. Selain untuk
perkembangbiakan dia juga untuk menyimpan cadangan makanan. Nah ini wortel, ini bisa dimakan loh kalau dimasak. Nah ini selain tempat menyimpan cadangan makanan, dia juga sebagai alat perkembangbiakan. Jadi tumbuh dari ujung wortel. Ada yang ditanyakan apa tidak? Insya Allah sudah paham ya. Yang ketujuh, akar tinggal atau rimpang, alat perkembangbiakan tanaman yang tumbuh dan menyebar di bawah permukaan tanah. Akar tinggal menghasilkan akar atau tunas baru yang kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Nah ini contohnya ada apa saja ini? Ada lengkuas, terus jahe, kunir, apa lagi? Yang untuk jamu-jamuan itu loh, kencur, apa? Laos. Nah ini mulia membawa kunir. Nah ini misalkan ditanam ya, terus ketika panen dicabut, ada kunir yang tertinggal di dalam tanah, patah. Lalu patahan yang tertinggal di dalam tanah ini dia akan tumbuh menjadi tanaman baru, makanya dinamakan dengan akar tinggal. Nah ini sebenarnya akar, tapi dia akarnya membesar. Lanjut ya. Yang terakhir ada geragi atau nama lainnya adalah setolon. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cabang di batang. Ini contoh gambarnya. Dia sudah membawa contoh rumput teki ya. Kecil kita lihat ya dari belakang. Jadi pada tanaman ini akan tumbuh batang baru yang ada di dalam tanah, sehingga dia nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru gitu. Batangnya ini loh ya, kelihatan toh. Nah ini contohnya pada rumput teki, terus apa lagi tuh? Stroberi, dan yang ini adalah pohon pegagan. Dari sini sudah bisa dipahami? Jika sudah, nanti akan dilanjutkan dengan tugas kelompok. Kemarin sudah dibagi kelompoknya, sekarang boleh akan membagikan tugasnya kepada masing-masing kelompok. Perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil tugas kelompok dan scan. Nanti tak jelaskan dulu ya. Ini nanti jangan lupa ditulis nama kelompok berapa, lalu nama anggotanya. Di sini ada kolom yang berisi tanaman dan cara berkembang biak. Di baliknya kertas itu sudah ada gambar tanaman dan cara berkembang biaknya. Nah ini sudah ada gambar. Nanti misalnya Saman memilih ini, dipotong, ditempel di kotaknya yang tempatnya nama tanaman, terus yang kotak-kotak ada tulisannya ini, cara perkembangbiakannya juga dipotong, nanti ditempel di kotaknya ini ya. Sini gambar tanamannya, yang sini cara perkembangbiakannya. Nah sekarang masing-masing kelompok kursinya dihadap-hadapkan agar berhadapan. Yuk.
Kalau ibu ini serapi toh anjay. Ini kan tunas ya, di situ tunas. Terus kita pasang terlebih dahulu. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, siap-siap kelompok 1 maju ke depan. Pada perwakilannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sama juga mendengarkan ya, apakah gambar dan jawabannya itu cocok. Jika tidak cocok berarti sama bilang salah. Oke, terus dilanjutkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari kelompok 1. Yang pertama tanaman bawang berkembang biak dengan umbi lapis. Yang kedua bambu berkembang biak dengan tunas. Yang ketiga total bebek berkembang biak dengan tunas aktif. Yang keempat pegagan berkembang biak dengan gerati atau kolon. Yang kelima lobak berkembang biak dengan umbi akar. Yang keenam wortel berkembang biak dengan umbi akar. Yang ketujuh jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Yang kedelapan tanaman paku berkembang biak dengan spora. Yang kesembilan kentang berkembang biak dengan umbi batang. Ke-10 bawang bombay berkembang biak dengan umbi lapis. Yang ke-11 sukat tadi berkembang biak dengan gerati atau kolon. Yang ke-12 tela rambat berkembang biak dengan umbi batang. Nah, dari presentasi temanmu ini sudah benar semua atau ada yang salah? Sudah benar semua. Beri tepuk tangan buat Azizi dari kelompok 1. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Yang lainnya diperhatikan ya, kalau ada jawaban yang salah angkat tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan segera kelompok kami. Tanaman bawang putih secara berkembang biak habis. Tanaman bambu berkembang biak dengan tunas. Telur bebek berkembang biak dengan tunas adventif. Tanaman tebu berkembang biak dengan tunas. Tanaman pegagan berkembang biak dengan gerasi atau kolon. Tanaman bawang bombay berkembang biak dengan umbi lapis. Tanaman kentang berkembang biak dengan umbi batang. Tanaman lobak berkembang biak dengan umbi akar. Tanaman ketela rambat berkembang biak dengan umbi batang. Tanaman wortel berkembang biak dengan umbi akar. Tanaman jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Dan tanaman paku berkembang biak dengan spora. Ada yang salah apa tidak? Tidak. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya kepada dari kelompok 3 akan membacakan hasil tugas kelompok kali. Pertama, wortel berkembang biak dengan umbi akar. Kedua, bawang bombay berkembang biak dengan umbi lapis. Ketiga, tanaman sapu-sapuan berkembang biak dengan spora. Keempat, tanaman tomat berkembang biak dengan tunas. Kelima, kentang berkembang biak dengan umbi batang. Sambil didengarkan ya jawaban temannya. 6, total bebek berkembang biak dengan tunas adventif. 7, jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. 8, lumut tebu berkembang biak dengan gerati atau kolon.
program berkembang biak dengan fungsi akar. 10 membuat berkembang biak dengan akar tunggal atau risma. 11 cara membuat berkembang biak dengan gerakan atau persoalan. 12 konkretif berkembang biak dengan dilapis. Sudah? Ada yang salah apa tidak? Tidak. Semua beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Dan di sini ada gambar tanaman bawang putih berkembang biak dengan cara undi lapis. 2. Tanaman kentang berkembang biak dengan cara undi batang. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil dari tugas kelompok kami. Yang pertama, ada tanaman kentang. Cara berkembang biak dengan undi batang. Kedua, tanaman bawang bombay berkembang biak dengan cara undi lapis. Yang ketiga, tanaman coklat bebek berkembang biak dengan tunas adhesif. Yang keempat, bawang putih berkembang biak dengan undi lapis. Yang kelima, tanaman cabai berkembang biak dengan tunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan membacakan hasil tugas kelompok kami. Yang pertama, ada tanaman bambu berkembang biak dengan cara tunas. Yang kedua, ada tanaman coklat bebek berkembang biak dengan cara tunas adhesif. Yang ketiga, ada tanaman cabai berkembang biak dengan Untuk kelompok terakhir, silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan membacakan hasil dari tugas kelompok kami. Yang pertama ada dari kemudian itu cara berkembang biak dengan tunas. Yang kedua ada lokal cara berkembang biak dengan akar. Yang ketiga ada bambu cara berkembang biak dengan tunas. Nomor 4 ada bawang bebek cara berkembang biak dengan tunas adhesif. Nomor 5 ada jahe cara berkembang biak dengan akar modal atau tunas. Nomor 6 ada bawang bombay cara berkembang biak dengan dilapis. Nomor 7 ada cara berkembang biak dengan undi batang. Nomor 8 ada tanaman cara berkembang biak dengan undi batang. Nomor 9 ada rekoven cara berkembang biak dengan kolom. Nomor 10 ada lambat cara berkembang biak dengan undi batang. Nomor 11 ada tanaman paku-pakuan cara berkembang biak dengan sekolah. Nomor 12 ada gas cara berkembang biak dengan Nah, dari jawaban kelompok 7 ada yang salah atau betul semuanya? Betul semua. Betul semua. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Belum lanjut dengan tugas berikutnya yaitu tugas mandiri. Kita tepuk semangat dulu ya. Siap-siap. Tepuk semangat. Semangat. Tugas kelompok bisa dikumpulkan ke depan. Setelah itu mengambil tugas mandiri berisi 4 soal. Nah, ini nanti Saman akan ditanya tentang materi yang sudah disampaikan. Sudah paham apa belum? Sudah mengerti apa belum? Kalau sudah, nanti jawabannya ditulis di lembaran kertas. Waktu mengerjakan berapa menit? 10 menit cukup? 10 menit
kelompoknya. Nah, kalau jawabannya nanti dijawab di bawahnya sini ya. Kalau tidak cukup di baliknya. Lihat waktunya. Tadi waktunya kesepakatan berapa menit? 10 menit. Bisa dimulai dari sekarang mengerjakan. Untuk aksen kalau tidak hafal berarti dikosongin saja nggak apa-apa. Yang penting namanya ditulis lengkap. Tadi adalah tugas mandiri. Jadi kuliah dari awal tadi itu menjelaskan pelajaran apa, materi apa. Sama sudah paham, mendengarkan, kerja kelompok, ikut belajar, ikut bekerja dengan kelompoknya, pasti bisa mengerjakan. Kalau yang masih bingung, berarti waktu didengar apa dijelaskan tadi tidak mendengarkan, bingung dewe. Nah, kita ketika mengerjakan kesulitan, ya toh. Nah, ini sambil kita menyimpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari tadi, sambil mengingat bagi yang lupa tadi kesimpulannya. Nah, tadi ada tadi soal perkembangbiakan vegetatif secara alami apa? Tumbuhan berkembang biak tanpa bantuan manusia, terus tanpa perkawinan dan tanpa penyerbukan. Ingat-ingat ya. Yang kedua, jenis perkembangbiakan ini juga tidak melalui perkawinan atau penyerbukan, tetapi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, cara perkembangbiakan vegetatif alami itu ada 8. Apa saja? Tunas. Tunas salah, ayo sambil menyimpulkan ini tunas. 1 contohnya apa? Yang kedua ada tunas arkeatif. Tadi contohnya apa? Dengarkan ya, Cis, Hanafi, Putra, Pan. Yang ketiga ada Sokora. Contohnya apa tadi? Tanaman
batang. Contohnya apa ya? Kentang. Ketela dan ketela lambat. Terus dan juga dari jenis talas dan bunte. Ini tadi loh. Iya. Selanjutnya ada akar tinggal. Tadi contohnya apa akar tinggal? Benyit, kencur, dan lainnya jenis-jenis dari jamuan. Yang terakhir ada akar tinggal atau geragi. Yang terakhir ada geragi. Tadi contohnya apa? Strawberry, Nah, sebelum ditutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dahulu ya. Nah, ini lagu tentang perkembangbiakan tumbuhan yang tadi kita nyanyikan di awal, dinyanyikan lagi sambil mengingat materi yang sudah kita pelajari. Pada hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Ayo belajar perkembangbiakan tumbuhan, ada generatif dan juga vegetatif. Generatif melalui proses penyerbukan, yaitu peleburan serbutani dan putih. Generatif dibantu air amin hewan, ada juga dengan bantuan manusia. Proses penyerbukan itu terbagi 4, sendiri, silang, tetangga, dan juga besar. Vegetatif itu tanpa proses penyerbukan, ada yang alami dan juga ada buatan. Vegetatif alami itu ada 8, seperti tunas, umbi lapis, dan umbi akar. Ada juga umbi batang dan akar tinggal, tunas, saprenti, geragi, dan juga spora. Vegetatif buatan itu ada cangkok, setek, merusuk, menyambung, dan populasi. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat. Semangat. Baca, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk materi selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Di rumah jangan lupa dipelajari dulu, ya. Pelajaran hari ini jangan lupa. Nah, kita akhiri dulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.